Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. Supposedly, in the morning we will have a full Indonesian service. Seharusnya pada pagi hari kita mempunyai kebaktian yang sepenuhnya di dalam bahasa Indonesia. And supposedly, Reverend Budi will be preaching here on the book of Revelation. Dan seharusnya pagi hari ini Pak Budi yang berkhotbah mengkhotbahkan kitab Wahyu. Unfortunately, he is now being quarantined at home because the family got COVID. Akan tapi sayangnya ia harus mengisolasi diri di rumah karena keluarganya terkena COVID. So I've come to replace him. Karena itu saya sekarang menggantikan dia pagi hari ini. And so you have to listen to the first sermon of my new series. Dan karena itu saudara harus mendengarkan khotbah pertama dari seri yang baru. But before that, I'd like to welcome those who are here for the first time. Tetapi sebelum itu saya ingin menyambut saudara yang baru pertama kali hadir. In the future, in the morning, it would be a full Indonesian service. Di hari minggu-minggu yang akan datang, kita akan melakukan kebaktian pagi dalam sepenuhnya bahasa Indonesia. And in the afternoon at 12:30 p.m., we have a full English service. Dan kemudian di siang hari jam 12.30 akan menjadi kebaktian yang sepenuhnya bahasa Inggris. We warmly welcome you to join us in worshiping on the Sundays. Dan kami mau menyambut saudara untuk beribadah bersama-sama dengan kami di setiap hari Minggu. Without further ado, let us open our Bibles to 1 John. Tanpa menunda-nunda lagi, mari kita membuka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 John chapter 1. 1 Yohanes pasal yang pertama. Our sermon today is taken from 1 John 1, verse 1 to verse 4. Khotbah kita hari ini diambil dari 1 Yohanes pertama ayat 1 sampai 4. I'll read once in English and the interpreter will read once in Indonesian. Mengkhotbah akan membaca satu kali di dalam bahasa Inggris dan penterjemah membaca satu kali di dalam bahasa Indonesia. This is the word of God. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our own eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, may your word shine as a light into our hearts. Bapa, biarlah firman-Mu bercahaya dengan terang di dalam hati kami. May you dispel any darkness in us. Kiranya Engkau mengusir segala kegelapan dari hati kami. May you replace anything that is broken with your own Holy Spirit. Dan menggantikan apapun yang rusak dan hancur dengan Roh-Mu yang kudus. We now humbly ask that you speak to us. Maka kami dengan rendah hati memohon Engkau berbicara kepada kami. And may you be present here with us. Dan kiranya Engkau hadir bersama dengan kami.
We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami memohon semua ini di dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Amen. Brothers and sisters, today we shall begin with a new sermon series through the 3 epistles or letters of John. Saudara-saudara sekalian, kita memulai satu seri khotbah yang baru, yaitu menelusuri 3 surat Yohanes, 1, 2, dan 3 Yohanes. If you look at how the New Testament books are arranged, you will notice that these 3 letters are placed at the very end. Jika saudara memperhatikan bagaimana kitab-kitab perjanjian baru disusun, maka saudara akan menyadari bahwa 3 kitab ini terletak di akhir dari perjanjian baru. The reason for this arrangement is because these letters were written quite late. Dan alasan dari penyusunan semacam ini adalah karena surat-surat ini ditulis agak belakangan. These 3 letters, along with the book of Revelation, were written around 90 to 95 AD. Ketiga surat ini bersama dengan kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90 sampai 95 setelah Masehi. During that time, most apostles had already died by the hands of the persecutors. Pada waktu itu kebanyakan dari para rasul telah mati oleh penganiayaan orang-orang yang menganiaya mereka. And John was one of the last remaining apostles. Dan Yohanes adalah salah satu dari rasul yang masih tersisa. When we look at everything John had written, it is not difficult to discern the purpose of his writing. Jika kita melihat tulisan Yohanes, maka tidak sulit bagi kita untuk mengerti maksud dari tujuannya. His most famous writing is perhaps the Gospel according to John. Tulisannya yang paling terkenal mungkin adalah kitab Injil menurut Yohanes. John was a student of Jesus. Yohanes adalah murid Yesus. In fact, he was even called the beloved disciple of Christ. Bahkan sesungguhnya ia disebut sebagai murid Kristus yang terkasih. As Jesus' student, he had both the right and the responsibility to write down what he knew about Jesus. Dan sebagai murid Yesus, maka ia mempunyai hak dan juga tanggung jawab untuk menuliskan tentang siapa itu Yesus. Who Jesus is and what he has done. Tentang siapa dia dan apa yang telah ia kerjakan. And thus the Gospel according to John was written. Dan demikianlah Injil menurut Yohanes ditulis. What about the book of Revelation? Lalu bagaimana dengan kitab Wahyu? After writing down the Gospel, John would have said everything he wanted to say already. Setelah ia menulis kitab Injil Yohanes, bukankah ia telah selesai menuliskan segala yang ia ingin katakan? But in the last days of his life, God gave him new revelation Tetapi di hari-hari terakhir dari hidupnya, Allah memberinya wahyu yang baru. and showed him what will happen in the future. Dan menunjukkan kepadanya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. And God instructed John to write down everything that he saw, Dan Allah memerintahkan Yohanes untuk menuliskan segala yang ia lihat. so that these writings can be sent to the 7 churches in Asia Minor. Supaya tulisan ini dapat dikirim kepada ke-7 gereja di Asia Kecil. And thus the book of Revelation was written. Dan demikianlah kitab Wahyu ditulis. But what about the letters of John? Tetapi bagaimana dengan surat-surat Yohanes? Why did John write these letters and to whom? Mengapa Yohanes menulis surat-surat ini dan juga ditujukan kepada siapa? To answer these questions, we need to go back to its historical context. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus kembali kepada konteks sejarahnya. After the Gospel of John was written, it was then sent to the churches everywhere. Setelah Injil Yohanes ditulis, ia kemudian dikirimkan kepada gereja-gereja di mana-mana. And the leaders of the churches would read the Gospel out loud and then explain what the sentences mean. Nah, kemudian para pemimpin gereja akan membacakannya dengan suara yang keras dan menjelaskan apa arti dari setiap kalimatnya. Very similar to what a pastor does these days. Sangat mirip dengan apa yang dilakukan pendeta pada hari ini. At first, the Christians believed in the Gospel accounts wholeheartedly. Pada mulanya orang-orang Kristen mempercayai semua tulisan berita Injil dengan segenap hati. They knew about John and they trusted John's testimony. Mereka mengenal siapa Yohanes dan mereka percaya kepada kesaksian Yohanes. However, sometime after this, different voices start to show up. Akan tetapi beberapa waktu setelahnya kemudian suara-suara lain bermunculan. Some people within the Christian community began to doubt what John said about Jesus. Sebagian orang di dalam komunitas orang Kristen mulai meragukan apa yang dikatakan Yohanes. Because what John had written about Jesus could not fit into their philosophy. Karena apa yang Yohanes tuliskan tentang Yesus tidak cocok dengan filsafat mereka. These people then started to voice their doubts, even preach a different version of Jesus Christ. Orang-orang ini kemudian mulai menyuarakan keraguan mereka dan bahkan mengkhotbahkan Yesus Kristus versi yang lain. They said,
matter, the things that can be seen and touched, these things are imperfect. Mereka akan mengatakan materi, yaitu hal-hal yang dapat dilihat dan diraba, semua ini tidak sempurna. In fact, this physical world is dirty and unholy. Dan sesungguhnya dunia fisik ini kotor dan tidak kudus. However, above this physical world exists a world that cannot be seen or touched. Akan tetapi di atas dari dunia yang fisik ini ada suatu dunia lain yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. And that world is perfect and holy. Dan dunia itu adalah sempurna dan kudus. And God lives there. Dan Allah tinggal di sana. Since this physical world is so unholy, how could Jesus, the Son of God, become a human and enter into this world? Jika dunia fisik ini sangat tidak kudus, bagaimana mungkin Sang Yesus, Sang Anak Allah itu menjadi manusia dan masuk ke dalam dunia? How could the perfect become imperfect? Bagaimana mungkin yang sempurna menjadi tidak sempurna? So for these people, they cannot accept the Gospel of John. Maka bagi orang-orang ini mereka tidak dapat menerima Injil Yohanes. Because in the opening of the Gospel, John said, "And the Word which is God became flesh and dwelt among us." Karena di pembukaan Injil tersebut Yohanes berkata, dan Sang Firman yang adalah Allah menjadi daging dan diam di antara kita. In other words, Jesus, who is God himself, became a real man and became a part of this world. Dengan kata lain, Yesus yang adalah Allah itu sendiri, ia menjadi manusia yang sejati dan menjadi bagian dari dunia ini. And these people just cannot agree with John. Dan orang-orang ini tidak dapat setuju dengan Yohanes. For them, there are only two explanations. Bagi mereka hanya ada dua penjelasan. Either Jesus, the Son of God, did not become flesh, Entah Yesus, Sang Anak Allah itu tidak menjadi daging, or Jesus was a real man but not a God. atau Yesus adalah manusia sejati tetapi ia bukan Allah. We're told later in chapter 4 that these people chose to believe that Jesus is truly God, but he did not become flesh. Kita mengetahui kemudian di pasal keempat bahwa mereka percaya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Allah tetapi ia tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. They said that Jesus might have looked like a man to everyone else, but he was actually not a real man. Mereka berkata bahwa Yesus mungkin terlihat seperti manusia bagi semua orang tetapi sesungguhnya ia bukan manusia sejati. Up until this point, I suppose some of you might ask this question. Sampai sejauh ini saya kira sebagian dari saudara akan mempertanyakan satu pertanyaan ini. Why does it matter? Apa masalahnya? And so what if we don't believe that Jesus was a real man? Memangnya kenapa kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia sejati? Is it really that bad? Apakah benar-benar seburuk itu? It's good enough that we believe in Jesus as the Son of God, even God himself. Cukup baik bukan bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, bahkan bahwa Yesus adalah Sang Anak Allah, bahkan ia adalah Allah itu sendiri. It is enough that we honor and worship Jesus. Bukankah cukup bahwa kita menghormati dan menyembah Dia? Whether Jesus was a real man or not, it doesn't really change my life. Entah Yesus adalah manusia sejati atau tidak, ia tidak benar-benar mengubah hidup saya, bukan? I would still be a Christian and I'll still go to church. Saya masih tetap Kristen dan saya masih tetap akan pergi ke gereja. And I'll still believe in the Bible. Dan saya masih percaya kepada Alkitab. So why does it matter? Jadi mengapa ini menjadi masalah besar? Why can't John just get along with these people? Mengapa Yohanes tidak bisa menerima orang-orang ini? Why can't we be a little bit more open-minded and allow this doctrinal diversity inside the church? Mengapa kita tidak bisa menjadi sedikit lebih terbuka pikirannya dan membiarkan keragaman doktrin seperti ini di dalam gereja? Brothers and sisters, there are some diversities that we can and should accept. Saudara-saudara sekalian, ada keragaman tertentu yang dapat dan seharusnya kita terima. For example, some Christians believe that God created the world in 6 days and each of the days 24 hours. Sebagai contoh, sebagian orang Kristen percaya bahwa Allah menjadikan seluruh dunia ini di dalam 6 hari dan masing-masing harinya ada 24 jam. But some Christians believe that the days do not actually mean the span of 24 hours. Tetapi sebagian orang Kristen lagi percaya bahwa satu hari yang dimaksud itu bukan maksudnya 24 jam. Instead, a day can be a long time. Melainkan satu hari itu bisa maksudnya adalah panjang sekali waktunya. Now, can we accept this diversity inside the church? Maka dapatkah kita menerima keragaman seperti ini di dalam gereja? When we say we accept it, we don't mean that to say that it's correct. Ketika kita mengatakan kita menerimanya, bukan berarti kita mengatakan bahwa mereka benar.
So recently, my wife and I had a debate on whether peanut butter was sweet or savory. Baru-baru ini istri saya dan saya berdebat tentang apakah selai kacang itu manis atau asin. To me, it's clearly savory, Bagi saya jelas itu asin, but to her, it's definitely sweet. tetapi baginya jelas itu manis. Now, at the end of the day, we can still agree to disagree because it is not a primary concern. Tapi pada akhirnya kita masih dapat setuju untuk tidak setuju karena hal itu bukanlah hal yang utama. We can still enjoy a happy marriage without settling this debate. Kami masih dapat menikmati pernikahan yang bahagia tanpa menyelesaikan perdebatan ini. Now, back to doctrinal diversity. Maka sekarang kembali kepada keragaman doktrin. As a person who believes that God created the world in 6 days and each day 24 hours, of course I would say that the other idea is wrong. Sebagai seorang yang percaya bahwa Allah menjadikan dunia di dalam 6 hari dan masing-masing harinya ada 24 jam, tentu saya akan mengatakan bahwa pandangan yang lain itu salah. But while we both say that the other person is wrong, we can still agree to disagree. Tapi meskipun kami mungkin mengatakan masing-masing bahwa orang yang lain itu salah, tetapi kami masih bisa berkata kami setuju untuk tidak setuju. Because what we are disagreeing on is not of primary concern. Karena apa yang tidak kita setuju itu bukanlah hal yang utama. How do we know whether a certain doctrine should be tolerated in the church, Bagaimanakah kita tahu bahwa doktrin tertentu itu seharusnya ditoleransi dalam gereja, even though we think it's wrong? meskipun kita berpikir bahwa itu salah? We can evaluate the impact of this teaching and see whether it will change the primary teachings of the Bible. Kita dapat mengevaluasi dampak dari pengajaran itu dan melihat apakah ia akan mengubah pengajaran utama di dalam Alkitab. What are the primary teachings of the Bible? Apakah pengajaran-pengajaran utama itu di dalam Alkitab? There are two: Ada dua, God and salvation. Allah dan keselamatan. In regards to God, we need to know his being and character. Mengenai Allah, kita harus mengenal tentang keberadaan dan karakternya. For example, we need to know him as a loving and fair God. Sebagai contoh, kita harus mengenal dia sebagai Allah yang pengasih dan juga adil. It is important to know the right God in order to worship the right God. Penting bagi kita untuk mengenal Allah yang benar supaya kita menyembah Allah yang benar. In regards to salvation, we need to know 4 things. Dan mengenai keselamatan, kita harus mengetahui 4 hal. What is man? Apa itu manusia? What is sin? Apa itu dosa? Who is Christ? Siapa itu Kristus? And what is the gospel? Dan apakah itu Injil? If we get one of these 4 questions wrong, it will change our view on salvation. Jika kita mempunyai jawaban yang salah terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan mengubah pengertian kita tentang keselamatan. And a wrong understanding of salvation is a risk to our salvation itself. Dan pengertian yang salah tentang keselamatan adalah sebuah kebahayaan kepada keselamatan kita sendiri. For example, if for some reason we believe that Christians can continue in sin because Jesus had paid it all, Sebagai contoh, jika karena alasan apapun kita mungkin percaya bahwa orang-orang Kristen dapat tetap berdosa karena Yesus telah membayar semua dosaku, it is likely that we have not received the true gospel. sangat mungkin artinya kita belum benar-benar menerima Injil yang sejati. Other than these 2 teachings, God and salvation, the other teachings are important but not primary. Selain dari 2 pengajaran ini, yaitu tentang Allah dan keselamatan, pengajaran-pengajaran lainnya itu penting tetapi bukan yang utama. For example, baptism. Sebagai contoh, baptisan. Some Christians like us believe that we must baptize our children. Sebagian orang Kristen seperti kita semua percaya bahwa mereka harus membaptis anak-anak mereka. But some others believe that we should not baptize our children. Tetapi sebagian yang lain percaya bahwa mereka tidak seharusnya membaptiskan anak-anak mereka. Even though we differ on this point, we still see each other as true brothers and sisters in Christ. Meskipun kita berbeda di dalam hal-hal ini, tetapi kita masih bisa melihat satu sama lain sebagai saudara di dalam Kristus. And this applies to the previous example that I gave just now. Dan hal ini pun berlaku di dalam contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya. I know that most of you, like me, believe that God made the whole world in 6 literal days. Saya tahu bahwa sebagian besar dari saudara percaya sama seperti saya bahwa Allah menjadikan seluruh dunia ini di dalam 6 hari secara literal. And it sounds strange that some Bible-believing Christians should believe that the days in Genesis 1 can mean millions of years. Dan mungkin terdengar sangat aneh bahwa ada orang Kristen yang percaya kepada Alkitab, tetapi mereka percaya bahwa satu hari itu bisa sepanjang jutaan tahun lamanya. But as strange as that belief is, it does not fundamentally
alter our view on God and salvation. Tetapi meskipun terdengar sangat aneh, hal itu tidak mengubah pengertian kita yang mendasar tentang siapa itu Allah dan juga tentang keselamatan. Because of that, it is a diversity we can allow within the fellowship of true Christians. Karena itu ini adalah sebuah keragaman yang dapat kita terima di dalam persekutuan orang-orang Kristen. However, if a teaching threatens to change our understanding of God and of salvation presented in the Bible, then it is a heresy. Akan tetapi jika ada suatu pengajaran yang mengancam untuk mengubah pengertian kita tentang Allah dan keselamatan yang dijabarkan dalam Alkitab, maka kita harus mengatakan itu adalah bidat. We cannot and should not tolerate it. Kita tidak boleh dan tidak seharusnya menoleransinya. We must defend the church against the corruption of the true doctrines. Kita harus melindungi gereja, menjaga gereja dari kerusakan-kerusakan pengajaran yang benar. For example, we cannot tolerate the teachings of Jehovah's Witnesses in our church Sebagai contoh, kita tidak dapat menoleransi pengajaran saksi Yehova di dalam gereja kita. because they teach that God the Son was created by God. Karena mereka mengajarkan bahwa Allah anak diciptakan oleh Allah. And before his creation, he did not exist. Dan sebelum penciptaannya, ia tidak ada. This is not the Jesus whom we worship. Ini bukanlah Yesus yang kita sembah. With all that said, let us return to the historical context of 1 John Dengan demikian, mari kita kembali kepada konteks historis dari 1 Yohanes. and talk about the doctrinal error that was popular in those days. Dan mari kita berbicara tentang kesalahan doktrin yang marak pada waktu itu. Some people inside the church believe that Jesus, the Son of God, did not become a true human. Sebagian orang di dalam gereja percaya bahwa Yesus, sang anak Allah itu tidak menjadi benar-benar manusia. And they were not happy to keep these teachings to themselves. Dan mereka tidak puas untuk menyimpan pengajaran itu bagi mereka sendiri saja. Instead, they traveled from church to church and they started to preach to other Christians that Jesus never became a real human. Melainkan mereka mulai berkeliling dari gereja ke gereja dan mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia. Now, brothers and sisters, let us now test this teaching. Maka saudara-saudara, mari kita uji pengajaran ini. Should we allow this doctrinal diversity within the community of Christians? Bolehkah kita membiarkan pengajaran yang beragam ini di dalam gereja? To test this teaching, we should see whether it changes our view on God and or on salvation. Untuk menguji pengajaran ini, kita harus menguji apakah pengajaran ini mengubah pengertian kita tentang Allah dan tentang keselamatan. When we apply this teaching consistently, we realize that it immediately attacks our understanding on salvation. Ketika kita menerapkan pengajaran ini secara konsisten, maka kita akan menyadari bahwa ia langsung menyerang pengertian kita tentang keselamatan. If Jesus did not become human, then he cannot claim that he overcame sin as a human. Jika Yesus tidak menjadi manusia, maka ia tidak bisa mengatakan ia telah mengalahkan dosa sebagai manusia. Also, he cannot sympathize with our weaknesses Lagi, ia tidak bisa mengatakan ia bersimpati terhadap kelemahan kita. because he was not tested as we are. Karena ia tidak diuji sama seperti kita. If Jesus did not become human, then he could not represent us humans. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, maka ia tidak bisa mewakili kita sebagai manusia. And most importantly, if Jesus did not become human, then he did not die on the cross. Dan yang paling penting bahwa jika Yesus tidak menjadi manusia, maka ia tidak bisa mati di kayu salib. And our sin was not paid for. Dan dosa kita tidak dibayarkan. There will be no hope for us sinners. Dan maka tidak ada pengharapan bagi kita orang-orang berdosa. This is why we must defend the church from heresies, Inilah sebabnya kita harus melindungi gereja dari penyesatan. because they have deep implications for our faith. Karena dampaknya sangat dalam bagi iman kita. Now, brothers and sisters, some heresies are very sneaky. Saudara-saudara sekalian, beberapa kesesatan itu sangat licik. At first glance, they don't seem to threaten our faith. Secara sekilas mereka kelihatannya tidak mengancam iman kita. But if we believe them, their implications can destroy the fundamental beliefs of Christianity. Tapi jika kita percaya kepadanya, maka itu akan mengubah pengertian kita tentang yang mendasar tentang kekristenan. So, the spreading of this new heresy is the reason why John wrote these letters. Jadi penyebaran dari kesesatan ini adalah alasan mengapa Yohanes menulis surat-surat ini. I believe that these people who are preaching heresy were not bad people.
Saya percaya bahwa orang-orang yang memberitakan kesesatan ini bukanlah orang-orang yang jahat. I think that they believed what they were doing was right. Saya kira mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. And they were trying to win people to the right side. Dan mereka mencoba untuk memenangkan orang kepada sisi yang benar. However, even with the best of intentions, we cannot tolerate these corruptions inside the church. Akan tetapi meskipun mereka mempunyai maksud yang paling mulia, kita tetap tidak bisa membiarkan kerusakan-kerusakan ini di dalam gereja. Before this heresy came, the Gospel of John was enough for the churches. Sebelum kesesatan ini tiba, Injil Yohanes itu cukup untuk gereja-gereja. Anyone who believed in what was written in John's Gospel was saved. Siapapun yang percaya kepada berita Injil Yohanes, mereka akan diselamatkan. But now, this new heresy has intruded on the church and created confusion among Christians. Akan tetapi sekarang penyesatan ini telah menyusup masuk ke dalam gereja dan menciptakan kebingungan. And some Christians began to doubt John's Gospel. Dan sebagian orang Kristen mulai meragukan berita Injil Yohanes. They were questioning whether they really knew God. Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Allah. And they were afraid that they would not be saved if they didn't believe in this new teaching. Dan mereka takut bahwa mereka tidak akan diselamatkan kalau mereka tidak percaya kepada pengajaran yang baru ini. And so the Apostle John wrote these letters to the confused Christians. Maka Rasul Yohanes menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang kebingungan ini. In these letters, John will denounce the heresy. Di dalam surat-surat ini maka Yohanes akan mengecam bidat tersebut. And he will address all the problems that arose as a result of this heresy. Dan ia akan menanggapi semua masalah yang muncul sebagai hasil dari kesesatan ini. So what would John say to these confused Christians? Jadi apa yang akan Yohanes katakan kepada orang-orang Kristen yang kebingungan ini? John opened his letter by saying that Jesus did not change. Yohanes memulai suratnya dengan menyatakan bahwa Yesus tidak berubah. You realize that the letter begins in a way that is very similar to the Gospel of John. Saudara menyadari bahwa surat ini dimulai dengan cara yang mirip seperti Injil Yohanes. So this is how the Gospel of John begins. Seperti inilah Injil Yohanes dimulai. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. And this is how 1 John begins. Dan demikianlah 1 Yohanes dimulai. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. In both books, John begins by saying that Jesus was from the beginning. Di dalam kedua kitab ini, Yohanes memulai dengan menyatakan bahwa Yesus adalah yang ada sejak semulanya. In other words, he was not created. Dengan kata lain, ia tidak diciptakan. Rather, he is the creator. Melainkan ialah sang pencipta. But if you pay attention, you realize that John's focus on Jesus as the beginning has changed. Akan tetapi jika saudara perhatikan, saudara akan mendapati bahwa fokus Yohanes kepada Yesus ini berubah. In the Gospel of John, John put the Father and the Son on the same level. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes menempatkan Yesus dengan Sang Bapa di dalam tingkat yang sama. By doing this, John affirms that Jesus is truly and fully God. Dengan demikian, Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh dan sepenuhnya Allah. However, in 1 John, the focus was that Jesus truly became a human. Akan tetapi di dalam 1 Yohanes fokusnya adalah bahwa Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia. And he truly dwelt among them. Dan ia sungguh diam di antara mereka. John was telling his readers that he was a first-hand eyewitness of Jesus. Yohanes mengatakan kepada pembacanya bahwa ia adalah saksi mata langsung terhadap Yesus. John had seen, touched, and heard Jesus himself. Yohanes telah melihat sendiri, meraba sendiri, dan mendengar Yesus secara langsung. This Jesus, who was from the very beginning, had become a human just like you and me. Yesus ini yang telah ada sejak semulanya telah menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. To John, the fact that Jesus became human was very important. Bagi Yohanes, fakta bahwa Yesus menjadi manusia adalah sangat penting. Because who Jesus is and what he had said and done
can all be summed up together and be called the word of life. Karena tentang siapa Yesus itu dan apa yang telah ia katakan dan kerjakan, semua ini dapat dirangkum menjadi satu di dalam sebuah sebutan firman hidup. And this life is eternal life. Dan hidup ini adalah hidup yang kekal. It was this word of life that John had witnessed himself. Firman kekal inilah yang telah disaksikan oleh Yohanes. And he now proclaims the very word of life, that is Jesus, to other Christians. Dan sekarang ia memberitakan firman hidup itu kepada, yaitu Yesus, kepada orang-orang Kristen lainnya. For those who believe in the word that John proclaims, they shall receive eternal life. Bagi mereka yang percaya kepada firman yang Yohanes beritakan, mereka akan menerima hidup yang kekal. We must realize that eternal life is something to be found in the life of Jesus, not in our own lives. Kita harus menyadari bahwa hidup kekal itu adalah sesuatu yang ditemukan di dalam hidup Yesus dan bukan di dalam hidup kita. If someone asks you, do you believe that you have eternal life? Jika seseorang bertanya kepada saudara, apakah engkau percaya bahwa engkau memiliki hidup yang kekal? What would your answer be? Apakah yang akan saudara jawab? What is your greatest assurance and comfort? Apakah jaminan dan penghiburan terbesar di dalam hidupmu? I think it's quite instinctive for us humans to point to our own lives. Saya rasa sudah seperti insting kita sebagai manusia untuk menunjuk kepada hidup kita sendiri. Some might say, I have assurance because I live a good Christian life. Sebagian mungkin berkata bahwa aku memiliki jaminan itu karena aku menghidupi hidup Kristen yang baik. Or, I believe I'm saved because I've given so much to God. Atau mungkin saya percaya saya sudah diselamatkan karena saya telah memberikan begitu banyak kepada Allah. There's indeed great value in examining our own lives to see if we've been living according to God's laws. Tentu ada banyak manfaatnya ketika bagi kita untuk menguji diri kita apakah kita hidup seturut dengan hukum-hukum Allah. And that self-examination is the focus of the second part of this chapter. Dan pengujian diri sendiri ini adalah fokus dari bagian kedua dari pasal yang kita baca barusan. However, in the first part of the chapter, namely verse 1 to verse 4, puts its focus on the life of Jesus. Akan tetapi bagian pertama dari pasal ini yaitu ayat 1 sampai ayat 4 menempatkan fokus kepada kehidupan Yesus. Because Jesus lived a perfect life as a human. Karena Yesus menghidupi hidup yang sempurna sebagai manusia. Because Jesus died as a human to pay for our sins. Karena Yesus mati sebagai manusia untuk membayar dosa-dosa kita. And because Jesus resurrected as a human and overcame death. Dan karena Yesus bangkit kembali sebagai manusia dan mengalahkan maut, therefore, all who believe in him will not perish but have eternal life. Maka semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. And if Jesus, the Son of God, did not become human, then he cannot save. Dan jika Yesus, sang anak Allah itu tidak menjadi manusia, maka ia tidak dapat menyelamatkan kita. It is not the Christian life that saves. Bukan hidup Kristenlah yang menyelamatkan kita. It is Christ that saves. Melainkan Yesuslah yang menyelamatkan. This is why I think it's not accurate for us to say that Christianity is not a religion but a way of life. Karena itu saya kira tidak tepat bagi kita untuk mengatakan bahwa kekristenan itu bukanlah agama melainkan cara hidup. It's not about what you believe but what you do. Ia bukanlah tentang apa yang saudara lakukan. They say it's not about what you believe, but what you do. Mereka mengatakan bahwa itu bukan tentang apa yang saudara pikirkan, tetapi apa yang saudara lakukan. I know that some people think that Christian doctrines are too complicated and impractical. Saya tahu bahwa sebagian dari orang-orang berpikir bahwa doktrin Kristen itu begitu rumit dan tidak praktis. So they say, I don't need to know what is right. Dan karena itu mereka mengatakan, saya tidak perlu tahu apa yang benar. Just tell me what to do. Katakan saja kepada saya apa yang saya harus lakukan. But being a Christian is not just about imitating Christ. Akan tetapi menjadi orang Kristen bukan hanya tentang meneladani Kristus. It is about believing in Christ first and foremost. Tetapi juga percaya kepada Kristus pertama-tama dan terutama. The central focus of Christianity is not how we live, but how Jesus lived. Fokus utama dari kekristenan bukanlah tentang bagaimana kita hidup, tetapi bagaimana Yesus hidup. Because Jesus lived a righteous life, and he gave his righteousness to me. Karena Yesus menghidupi hidup yang benar dan ia memberikan kebenarannya kepada saya.
therefore I am righteous. Maka saya adalah benar. Because Jesus died, therefore I live. Karena Yesus mati, maka saya hidup. Because Jesus came back to life, therefore I have hope. Karena Yesus bangkit kembali kepada kehidupan, maka saya memiliki pengharapan. Before Jesus is our role model and our teacher, he is first our Savior, our representative, and our sacrificial lamb. Sebelum Yesus adalah guru dan teladan kita, ia pertama-tama adalah juru selamat kita, wakil kita, dan domba pengorbanan kita. And for those who believe in Jesus, he or she will immediately enter into a fellowship. Dan bagi mereka yang percaya di dalam Yesus, maka ia akan segera masuk ke dalam sebuah persekutuan. And this fellowship is not just with God, but also with other Christians. Dan persekutuan ini bukan hanya bersama dengan Allah, tetapi juga dengan orang Kristen yang lain. Verse 3 says, "That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ." Ayat 3 mengatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. By believing in Jesus Christ, we are immediately united to Him. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita langsung dipersatukan dengan Dia. Other than this faith, there are no other prerequisites. Selain dari iman ini, tidak ada syarat apapun yang lain. Once we are joined to Jesus, nothing can separate us from His love. Sekali kita dipersatukan dengan Kristus, maka tidak ada apapun saja yang dapat memisahkan kita daripada Dia. But this faith does not only unite us with Christ, Tetapi iman ini tidak hanya menyatukan kita dengan Kristus, it also unites us with every other Christians who are also united to Christ. ia juga menyatukan kita dengan orang-orang Kristen lain yang juga dipersatukan dengan Kristus. If someone believes in Christ, then no matter what nationality, race, language, or culture he is my brother. Jika seseorang percaya kepada Kristus, maka tidak peduli kebangsaannya, rasnya, bahasanya, atau budayanya, ia adalah saudaraku. And I can identify more with him than with my own people who are not Christians. Dan saya dapat berelasi dengannya lebih daripada orang-orang yang sama budaya dengan aku. I really experienced this when I was studying in America. Dan saya sungguh mengalami hal ini ketika saya belajar di Amerika. When I walked into a Malaysian restaurant in Chinatown and I sat down and ate Malaysian food, I felt at home. Ketika saya masuk ke dalam restoran Malaysia dan kemudian saya duduk dan makan di makanan Malaysia, saya merasa di rumah. I felt that I belonged Saya merasa saya ada di dalam rumah. because I am a Malaysian. Karena saya adalah orang Malaysia. But that sense of belonging is nowhere near as strong as when I walked into a local Presbyterian church. Tetapi rasa memiliki dan rasa di rumah ini tidak sedikit pun sekuat ketika saya masuk ke dalam gereja Presbyterian. Full of white people. Yang penuh dengan orang-orang bule. And I sang hymns with them. Dan saya menyanyikan lagu him bersama dengan mereka. And I prayed with them in the name of Jesus. Dan saya berdoa bersama dengan mereka di dalam nama Yesus. And I listened to the American preacher explaining the Bible to us. Dan saya mendengar pengkhotbah Amerika menjelaskan Alkitab kepada kami. That's where I truly belong. Di sanalah di mana saya benar-benar merasa dimiliki. Because underneath my skin color, my Malaysian accent, and my Chinese culture lies a soul that is tied to Christ. Karena di balik warna kulit saya, logat Malaysia saya, dan budaya Cina saya terletak sebuah jiwa yang terikat kepada Kristus. Because I'm tied to Christ, I'm also tied to everyone who is tied to Christ. Dan karena saya terikat dengan Kristus, maka saya pun terikat kepada semua orang yang terikat kepada Kristus. And this fellowship with Christ and other Christians produces joy. Dan persekutuan ini dengan Kristus dengan orang-orang Kristen lain menimbulkan sukacita. If you pay attention to verse 4, you might notice that John had said something quite strange. Jika saudara perhatikan ayat 4, saudara akan mendapati ada sesuatu yang agak aneh. He said that he wrote this letter in order to make his own joy complete. Ia mengatakan, semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Verse 4 says, and we are writing these things so that our joy may be complete. Ayat 4 berkata, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Our joy is actually referring to John's own joy.
Sukacita kami di sini merujuk kepada sukacita Yohanes. Why so? Mengapa demikian? But it's quite clear already that John was writing this letter so that the readers will continue to believe in the true Jesus whom John had seen and touched. Sudah sangat jelas bahwa Yohanes menulis surat ini supaya orang-orang yang membaca suratnya tetap percaya di dalam Yesus yang sejati yang telah ia lihat dan telah ia raba. At the same time, John said that he did all these things so that his own joy may be complete. Pada saat yang sama ia mengatakan bahwa ia menulis semuanya ini supaya sukacitanya menjadi sempurna. So how should we understand this? Jadi bagaimana kita seharusnya mengerti hal ini? It is actually quite simple. Sesungguhnya cukup mudah, sederhana. John is saying that his joy will never be complete if those Christians whom he loved should leave Jesus and withdraw themselves from having fellowship with John. Yohanes berkata bahwa sukacitanya tidak akan menjadi sempurna jika orang-orang Kristen itu yang ia kasihi meninggalkan Yesus dan menarik diri mereka dari bersekutu bersama Yohanes. I think there is something we can learn from John here. Saya kira ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari Yohanes di sini. As Christians, especially Christian leaders, the spiritual well-being of other Christians should be one of our primary concerns in life. Sebagai orang Kristen dan terutama pemimpin-pemimpin Kristen, kebaikan kemaslahatan rohani orang Kristen lain sesungguhnya menjadi salah satu perhatian utama hidup kita. As a pastor, I often ask myself, what does it mean to be a pastor? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, apakah artinya saya menjadi seorang hamba Tuhan? There were many times in the past when I just thought that the pastor's role is simply to get the job done. Sering sekali di dalam masa yang lalu saya berpikir bahwa peran seorang hamba Tuhan adalah sesederhana mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Just write sermons and preach sermons. Tulis saja khotbah dan juga khotbahkan khotbah itu. But if the pastor's role is just a job for me, I'm actually not being fully responsible. Tetapi jika peran hamba Tuhan hanyalah sebuah pekerjaan bagi saya sesungguhnya tidak sungguh-sungguh sepenuhnya bertanggung jawab. The pastor's role is much more than that. Tugas peran seorang hamba Tuhan itu lebih dari hanya hal itu. And meditating upon 1 John 1, I've come to a conclusion on what it means to be a pastor. Dan ketika saya merenungkan 1 Yohanes 1, saya mendapat kesimpulan tentang apa artinya menjadi hamba Tuhan. First, to be a pastor means to be sorrowful for others' sins. Pertama, menjadi hamba Tuhan artinya saya berduka dengan atas dosa-dosa orang lain. Second, to be a pastor means to pursue the spiritual well-being of others. Kedua, menjadi hamba Tuhan artinya mengejar kebaikan, kemaslahatan rohanian orang lain. And third, to be a pastor means to enjoy fellowship with others in Christ. Dan ketiga, menjadi hamba Tuhan artinya untuk menikmati persekutuan dengan orang-orang Kristen yang lain. When pastors care about these things, pray about these things, and pursue these things, then a true revival shall be kindled. Ketika hamba-hamba Tuhan mempedulikan hal-hal ini, mendoakan hal-hal ini, dan mengejar hal-hal ini, maka kebangunan rohani yang sejati akan terjadi. However, I'm sharing this to you because they're not just for pastors. Akan tetapi saya membagikan ini kepada saudara karena hal-hal ini bukan hanya untuk para hamba Tuhan, They're also for you, tetapi juga bagi saudara. especially those of you who are parents, small group leaders, and even church leaders. Terutama bagi saudara yang adalah orang tua, pemimpin-pemimpin KTB, dan juga pemimpin-pemimpin gereja. Your job is not simply to get the job done. Tugas saudara bukan hanya supaya pekerjaan saudara selesai. Your job is to bring them to Christ, Tugas saudara adalah untuk membawa mereka kepada Kristus. either by killing sin, fulfilling responsibilities, gaining knowledge, or increasing their joy in Christ. Entah dengan mematikan dosa, melakukan tanggung jawab, memperoleh pengertian, atau menambah sukacita mereka di dalam Kristus. Again, your job is to bring them to Christ, and you cannot do this without a genuine care for them. Sekali lagi, tugas saudara adalah untuk membawa mereka kepada Kristus, dan saudara tidak mungkin melakukan hal ini tanpa benar-benar peduli kepada mereka. This is something we can learn from the Apostle John. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang dapat kita pelajari dari Rasul Yohanes. And this is the exposition on 1 John 1, verse 1 to verse 4. Dan inilah eksposisi dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. The focus of this passage is to know Christ. Fokus dari perikop ini adalah untuk mengenal Kristus. To know Christ is the basis for our assurance of salvation.
Mengenal Kristus adalah dasar dari jaminan keselamatan kita. However, knowing Christ will necessarily lead to obedience to Him. Tetapi mengenal Kristus pasti memimpin kita kepada ketaatan kepada Dia. And so our assurance of salvation can also gain by examining our own lives to see whether we are bearing good fruit. Karena itu jaminan keselamatan kita juga dapat kita dapati dengan menguji hidup kita sendiri dengan melihat apakah kita menghasilkan buah yang baik. And this is the focus of the rest of chapter 1, which we shall go into next week. Dan inilah fokus dari sisa pasal 1 yang akan kita bahas minggu depan. Hopefully by then Reverend Budi would be back with us. Dan semoga pada saat itu Pendeta Budi sudah bisa kembali dengan kita. So this is the word of God preached. Dan demikianlah firman Tuhan. May all who obey the words of God be blessed for it. Biarlah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan diberkati olehnya. Let us pray. Mari kita berdoa. O Father in heaven, Ya Bapa di surga, nothing in our hands we bring, tidak ada sesuatu pun kami bawa di dalam tangan kami. simply to the cross of Jesus we cling. Sungguh hanya bergantung berpaut kepada salib Yesus Kristus. Naked come to you for dress, Kami telanjang datang kepadamu. hungry come to you for food. Kami lapar datang kepadamu meminta makanan. As we look to Christ, may you give us the assurance of salvation. Ketika kami memandang kepada Kristus, kiranya Engkau memberi kepada kami jaminan keselamatan. Not to be found in our works, which are filthy rags, Bukan bergantung kepada perbuatan kami yang sangat berkekurangan, but found in Christ, who had lived a perfect life on behalf of us. tetapi bergantung kepada Yesus yang telah menghidupi hidup yang sempurna bagi kami And died to pay for our sins. dan mati untuk membayar dosa kami. As we go through 1 John, please help us to understand your will. Ketika kami menelusuri kitab 1 Yohanes, kiranya Engkau menolong kami mengerti maksud hatimu. Pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami mendoakan semua ini dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Amen.